Oke, silakan Pak Puja. Langsung aja. Kalau Pak Puja tidak gatik, lanjut Pak Alfi. Ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Sehat Pak, baik. Tetap semangat ya. Semangat Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Yang langsung saya pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan mengenai materi norma dan keadilan. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari mengenai macam-macam norma. Coba siapa yang masih ingat ada berapa macam norma? Saya Pak. Ya Pak. Ya, silakan Pak Purwoko. Tertulis dan tidak tertulis Pak. Bentuknya itu Pak, bentuk norma ada dua, tertulis dan tak tertulis. Iya, betul. Ya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Tapi kalau menurut macam-macamnya, coba. Saya Pak. Ya, silakan. Khotijah Pak. Ya, silakan Bu Tija. Ya Pak. Macam-macam norma itu ada 4 Pak. Norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan Pak. Iya, benar sekali. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah melihat tayangan PowerPoint tentang norma dan keadilan, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dengan benar. Kemudian, setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Bahan ajarnya sudah saya kirimkan lewat WA. Coba perhatikan anak-anak. Baik Pak. Gambar ini, apa pelanggarannya coba? Sepeda motor Pak yang tidak sesuai jalannya. Ya, benar sekali. Melanggar norma apa ya? Coba, Mahmud. Melanggar norma hukum Pak, undang-undang lalu lintas. Iya, tepat sekali. Ini kan trotoar, seharusnya ini digunakan untuk berjalan kaki. Ternyata ini sepeda motor melewati trotoar, jadi melanggar undang-undang lalu lintas atau norma hukum. Kemudian ini adalah norma apa ya? Coba Purwoko. Kesopanan Pak. Contoh norma kesopanan Pak. Iya, betul sekali. Ini gambar ini menunjukkan norma kesopanan, ya. Nah, kalau ini kira-kira gambar orang sedang apa ini? Coba yang lainnya bisa? Contek Pak. Iya, ini lagi nyontek, ya, orang lagi nyontek. Ini tidak dibenarkan. Ini melanggar norma apa kira-kira? Coba. Kesusilaan mungkin Pak. Kesusilaan Pak. Iya, benar sekali. Ini melanggar norma kesusilaan karena tidak jujur, ya. Seharusnya kita harus berbuat yang jujur. Nah, kalau ini kira-kira melanggar norma apa ini? Norma hukum. Maaf ya, ini bukan pelanggaran tapi perbuatan yang baik. Mentaati peraturan Pak. Contoh Iya, yang betul benar sekali, Pak. Menaati peraturan mentaati Pak. norma hukum, yaitu Iya. mengemudikan motor dengan memakai helm dan yang lainnya sesuatu yang lengkap.
Nah, kalau ini termasuk melaksanakan norma apa coba? Norma agama, Agama, Pak. Pak. Nah, ini menunjukkan pelaksanaan dari norma agama, Norma yaitu agama, orang Pak. yang sholat berjamaah di musola maupun masjid. Nah, kalau ini gambar apa ya? Nah. Coba. Yang lainnya Khotijah coba. Ya, Pak. Itu menolong temannya yang sedang sakit, Pak. Iya, betul sekali. Iya, Pak. Ini termasuk norma apa ya, Khotijah? Ini termasuk norma agama masuk nggak, Pak ya? Menolong. Kita kan diwajibkan untuk menolong sama manusia. Susila, Iya, Pak. bisa masuk, ya. Kesusilaan. Mungkin ada yang lain? Kesusilaan, Pak. Saya Kesusilaan Nah, juga. iya, kesusilaan karena kita diharuskan atau diwajibkan untuk saling tolong menolong. Nah, kalau ini perbuatan baik atau jelek, anak-anak? Jelek. Baik, Pak. Ya. Ini namanya Jelek. melanggar Perbuatan salah, Pak. salah, melanggar norma Iya. Hukum. Itu Agama mencopet. juga iya, Pak. hak orang Agama lain. juga, Pak. Agama Iya. Ya. juga. Ini adalah silakan kerjakan LKPD-nya yang sudah saya share kemarin di Baik, WA Pak. group. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah pintar kami kirim, semua, Pak. Ya, lebih cepat lebih baik. Iya, Pak. Ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang LKPD tadi? Saya, Pak. Iya, Andika, coba. Saya, Pak. Oh, Mahmud, maaf, Pak. Mahmud. Iya, Iya, Pak. Jadi kesimpulan tentang pembelajaran norma dan keadilan adalah bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan di negara Indonesia, Pak. iya, betul sekali. Jadi norma itu dibuat untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan Keadilan, Pak. kesejahteraan. Ya. Ada lain? Kalau sudah tidak ada, Bapak akan berikan Cukup, Pak. evaluasi Cukup. Pak. yang dikerjakan di rumah untuk PR. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Kiranya cukup sekian pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari pembelajaran hari ini. Ya, kita harus berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puja, Ya, Pak. sekarang saya ingin tanya Anda tentang hal yang berhubungan dengan konsep pembelajaran dengan menggunakan bercirikan pembelajaran abad 21. Inti kuliah kita dari Anda awal pertama sampai kemudian perangkatan terakhir ini ya, tapi itu bagaimana merencanakan, membuat, mengerjakan dan mengimplementasikan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu ditandai dengan mengembangkan kemampuan berpikir 4C ya. 4C itu apa? Apa 4C itu, Pak? Ya? 4C itu apa? 4C. 4C itu? 4C. Kritikal, Ah, kreativitas, ah,
komunikasi, critical thinking. Gitu ya. Iya, Pak. Lihat lagi artinya 4C itu apa benar itu yang Anda sebutkan. Ya. Nah, sekarang pembelajaran yang memfasilitasi, yang mengembangkan kemampuan berpikir 4C tadi seperti apa sih? Bisa Anda beri contoh dalam kegiatan pembelajaran Anda tadi yang kegiatan pembelajaran Anda sudah berupaya mengembangkan 4C tadi, critical thinking, creative thinking, ya, kolaboratif dan reflective thinking atau komunikatif, ya. Apa kegiatan pembelajaran Anda yang mencirikan itu? Menganalisis gambar-gambar tadi, Pak. Ya. Kenapa? Ulang? Menganalisis gambar-gambar tadi yang saya tayangkan tadi itu. Analisis, Adanya ya. komunikasi itu. Itu kegiatan mana itu? Kreatif kah? Kritikal kah? Kolaboratif kah? Apa, Pak? Yang mana itu? Yang komunikasi, Pak. Komunikasi dan critical thinking. Yang mana itu yang menggambarkan kegiatan 4C itu? Yang itu, Pak. Tanya jawab, ini gambar apa, Pak anak-anak gitu. Ini yang pelanggaran apa itu? Satu sepeda motor di trotoar itu, Pak. Itu sudah creative thinking itu? Ya, menurut saya iya, Pak. Sudah ya. Oh, apalagi kegiatan yang lain yang menggambarkan 4C itu? Mengerjakan LKPD, Pak. Mengerjakan itu maksud apa itu? Maksud Kemudian kreatif kah? Kolaboratif kah? Critical thinking kah? Communication kah? Atau bisa ditambah juga ada yang namanya itu? Kolaboratif, kerjasama. Kolaboratif, Pak. Kerjasama antara guru dengan murid. Oh, ya. Mungkin saya tidak apa-apa saya luruskan, walaupun tidak harus saya jelaskan. 4C itu ada yang namanya kreativitas, kolaboratif, critical thinking, dan komunikasi atau komunikatif. Itu 4C-nya. Nah, pembelajaran abad 21 harus berorientasi pada pengembangan memfasilitasi yang 4C tadi ditambah dengan apa? Ada yang namanya reflective thinking dan decision making. Ya, ada tambahnya, ada reflective thinking dan decision making. Tapi kalau yang 4C-nya kreativitas, kolaboratif, critical thinking, communication. Ya. Nah, tadi yang saya tanya, mana kegiatan pembelajaran Anda yang menunjukkan ada kolaboratif? Oke, kolaboratifnya tadi ada siswa dengan guru sama-sama mencari informasi atau berdiskusi tentang materi itu kolaboratif. Ya. Communication-nya siswa menyampaikan hasil diskusi. Nah, kalau yang critical thinking-nya yang mana? Kalau siswa menjawab itu critical thinking, Pak itu? Nah, Pak Puja? Mengerjakan evaluasi, Pak. Itu critical thinking. Kalau dia mengerjakan evaluasi sudah critical thinking gitu ya. Ya. Oke. Kalau kreativitas yang seperti apa? Misalnya membuat video tentang norma-norma, Pak. Membuat video tentang pelanggaran atau pelanggaran norma misalnya. Oh ya, membuat videonya itu kreativitas gitu ya. Indikator keterampilan, Pak. Oke. Oke ya. Oke. Sekarang pindah. Kemudian pembelajaran abad 21 itu dicirikan juga dengan pembelajaran yang berbasis HOTS ya. Nah, apa itu HOTS yang Pak Puja pahami tentang HOTS itu? Apa sih HOTS itu? HOTS itu adalah berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya. Ya kalau kita Indonesia kan Iya. High organizational skill ya, berpikir tinggi ya. Tapi maksudnya mana sih, apa sih itu? Apa maknanya itu? Apa maksudnya berpikir tingkat tinggi itu? Jadi dalam soal itu dimuat stimulus dulu. Anak dirangsang untuk berpikir, tidak langsung to the point aja. Dikasih deskripsinya dulu. Oke. Itu caranya, cara mewujudkannya dalam bentuk penilaian atau evaluasi ya. Tapi yang kritikal yang HOTS sendiri apa sih? Berpikir tingkat tinggi itu apa sih, berpikir tingkat tinggi?
Kan lawannya ada berpikir tingkat rendah ya, ada yang namanya lots, ada yang namanya lots ya. Nah, apa sih ya? Menganalisis misalnya Pak, atau kreativitaskan gitu. Nah, gitu ya. Kata kerjanya ya, KKO-nya ya, kan kerja personalnya. Ya. Oke. Pembelajaran 2 1 juga ditandai dengan kemampuan mengembangkan kemampuan literasi. Apa itu maksudnya? Mengembangkan kemampuan literasi. Ya, itu salah satu ciri. Itu membaca-baca. Apa? Membaca buku-buku yang berkaitan dengan suatu materi misalnya, Pak. Baca-baca, gitu ya. Baca aja. Buku teks, anak baca buku ini itu sudah mengembangkan literasi. Apa yang lain lagi? Oke, benar ya. Yang lainnya apa lagi? Ini buku mengembangkan literasi. Anak, apa lagi contoh kegiatan yang mengembangkan kemampuan literasi peserta didik? Kalau anak disuruh mengamati ya, Pak, fenomena norma yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya di apa gambar tadi, ini ada gambar ya, gambar anak salim, seorang anak kecil salim dengan kakeknya, ya itu kemampuan literasi deh, kemampuan literasi deh. Iya Pak. Iya, termasuk kemampuan literasi yang mana itu? Kalau membaca enggak kan? Numerik juga enggak. Numerik angka, kalau membaca seperti tadi buku dikasih. Kalau numerik ada angka-angka, coba hitung ini. Ya, itu numerik ya. Nah, kalau kita di pelajaran PPKN mengembangkan kemampuan literasi kita, salah satunya contoh yang Anda gambarkan tadi. Seorang siswa, seorang itu termasuk penguatan karakter, Pak. Bersalaman. Ya, boleh berkata. Tapi kalau kaitannya dalam konteks literasi itu membaca apa namanya itu? Literasi apa namanya itu? Literasi tata cara pergaulan. Oh, oke. Nanti kita apa lagi ya? Literasi apa namanya? Tingkah laku, Pak. Tingkah laku ya. Oke. Lanjut. Sekarang satu lagi. Karena waktunya masih 3 menit lagi. Bapak baca enggak